Halo, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Kali ini saya akan berbagi video tentang bagaimana kita merubah pendekatan penelitian atau paradigma penelitian di tengah upaya pemerintah dan juga masyarakat dalam rangka pencegahan COVID-19 atau coronavirus. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada masa pencegahan COVID-19 ini semua aktivitas termasuk aktivitas penyelesaian tugas akhir dalam bentuk skripsi, tesis ataupun disertasi tentu harus mengikuti standar protokol kesehatan. Salah satunya yaitu melakukan penelitian atau melakukan kajian dari rumah dengan kerangka study from home. Teman-teman, pada video kali ini saya tidak bermaksud untuk memberikan informasi tambahan atau juga bermaksud mengajari, tetapi pada prinsipnya saya ingin membagikan pengalaman atau inspirasi dari apa yang saya temui, baik sebagai seorang peneliti atau sebagai seorang pembimbing tugas akhir mahasiswa. Baik, judul video ini adalah bagaimana memodifikasi pendekatan penelitian pada masa pencegahan COVID-19. Bersama saya, Dr. Edi Rahmawijaya Putra, Magister Pendidikan. Baik, dasarnya kenapa merubah atau memodifikasi pendekatan atau desain penelitian ini, karena selain memang sudah ada instruksi baik dari pemerintah pusat maupun kondisi di daerah masing-masing, bahwa eh, pelaksanaan pendidikan dari semua jenjang, baik dari jenjang pendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar, menengah hingga perguruan tinggi, harus dilakukan dari rumah. Jauh sebelum itu, PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Prof. Nijam mengatakan bahwa di dalam dan juga tertulis di dalam surat edaran Dikti bahwa untuk karya tulis akhir tidak harus berupa pengumpulan data primer di lapangan atau laboratorium. Metode dan waktunya bisa beragam dan fleksibel sesuai dengan bimbingan dari dosen pembimbing masing-masing. Kalau kita menyimak edaran dari PLT Dirjen Dikti ini bahwa perguruan tinggi atau satuan pendidikan tinggi diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk melihat karakteristik mahasiswanya, terutama capaian pembelajaran atau outcomes yang ingin dicapai, dan karya tulis berupa skripsi, laporan akhir atau tugas akhir atau karya ilmiah akhir apapun bentuknya atau namanya harus menyesuaikan dengan kondisi yang memang sedang terjadi. Baik, mengapa pendekatan atau desain penelitian ini harus dirubah atau dimodifikasi? Bukan dianulir ya, bukan dibuang begitu saja, tetapi dimodifikasi. Nah, alasannya pertama, karena tidak memungkinkan untuk mengumpulkan data lapangan atau field research. Seperti yang kita ketahui bahwa field data membutuhkan keterlibatan kita secara langsung, face to face, dengan responden atau dengan informan. Oleh karena itu, sangat tidak memungkinkan pada masa pencegahan ini untuk melakukan pengumpulan data di lapangan. Yang kedua, tidak bisa bertemu informan atau responden penelitian. Nah, bagi teman-teman yang sedang melakukan penelitian atau proposal, tahapan proposalnya sudah pada tahapan pengumpulan data, tentu meskipun sudah ada komitmen sebelumnya dengan calon responden atau informan, pasti akan menemukan kendala, yaitu ya selain memang karena responden mungkin tidak mau bertemu karena situasi yang seperti ini, juga mungkin karena ada keterbatasan waktu, jarak, dan kondisi yang tidak memungkinkan. Contohnya di wilayah Jabodetabek atau di beberapa kabupaten kota yang lain diberlakukan pembatasan sosial berskala besar. Tentunya hal ini juga akan menjadi halangan yang spesifik kepada peneliti atau mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir. Yang ketiga yaitu tidak bisa dilanjutkan ke tahapan pengujian produk. Nah, untuk jenis penelitian yang menggunakan pendekatan R&D atau Research and Development, tentunya produk yang sudah jadi atau
eh, produk yang sudah dibuat tidak bisa dilanjutkan ke tahapan pengujian, terutama pengujian yang melibatkan banyak orang yang berskala besar atau uji publik atau uji terbatas yang melibatkan banyak orang. Karena seperti kita tahu PSBB tidak boleh melibatkan orang berkerumun atau mengumpulkan orang dalam skala yang besar. Kemudian tidak bisa mengimplementasikan model, metode atau strategi. Nah, ini berimbas kepada jenis penelitian yang menggunakan pendekatan classroom action research atau pendekatan penelitian tindakan kelas. Karena ya seperti kita tahu bahwa satuan pendidikan formal baik dari TK maupun perguruan tinggi diwajibkan untuk melakukan pembelajaran dari rumah atau study from home. Hal ini praktis menyebabkan eh, pembelajaran yang semestinya dilakukan secara formal, rutinitas yang reguler di sekolah tidak bisa dilakukan. Nah, mahasiswa yang melakukan penelitian atau pengumpulan data menggunakan model penelitian tindakan kelas atau classroom action research tentu tidak bisa berada pada lokus tempat di mana model, strategi ataupun rancangan pembelajaran tersebut diuji atau dilakukan. Kemudian tidak bisa berada pada lokus atau site riset. Nah, jenis penelitian yang dikaji terutama dilakukan dalam kerangka PAR atau Participatory Action Research, di mana peneliti harus berada secara langsung terlibat di dalamnya, merasakan secara batiniah bagaimana lokus dan site riset tersebut tentu tidak bisa dilakukan selain memang karena mungkin di daerah tersebut sudah diberlakukan PSBB atau local lockdown, juga mungkin karena tentu secara psikologi orang-orang yang berada pada lokus tersebut merasa tidak nyaman atau mungkin tidak bisa leluasa untuk memberikan kita data atau informan seperti yang kita targetkan seperti di awal. Kemudian tidak bisa melakukan riset di laboratorium. Nah, laboratorium based research tentu menjadi sangat urgent bagi mahasiswa yang saat ini uh, melakukan penelitian atau tugas akhir di bidang eksata, karena laboratorium memiliki fungsi untuk melakukan eksperimen, melakukan penelitian secara mendalam terhadap satu spesimen atau satu bentuk dan lain sebagainya, yang tentunya kalau kampus tutup berarti laboratorium juga tutup dan juga tenaga laboran dan tenaga pendidikan yang mendukung proses penelitian tersebut tidak bisa dilakukan. Nah, mungkin ini beberapa hal yang mendasar kenapa memodifikasi penelitian atau memodifikasi riset menjadi sangat prinsip, karena ya, situasi yang memang mewajibkan kita untuk merubah paradigma penelitian tersebut. Nah, jika teman-teman menemukan alasan yang lain, tentu ini sesuai dengan pengalaman ya, seperti saya ungkapkan di awal sebagai disclaimer-nya bahwa apa yang menjadi dasar merubah atau memodifikasi penelitian ini berdasarkan dari pengalaman pribadi dan juga pengalaman membimbing mahasiswa yang sedang melakukan penelitian tugas akhir berupa skripsi dan laporan akhir. Selanjutnya, kalau kita melihat permasalahan di awal yang saya sudah sebutkan sebelumnya, dan hal ini juga di-highlight oleh website resmi dari APA atau American Psychological Association yang mengatakan bahwa dalam masa pandemi COVID-19 ini penelitian harus beradaptasi, terutama pada aspek bagaimana mengumpulkan datanya. Karena mahasiswa yang sedang melakukan penelitian tugas akhir yang sudah diuji proposal, sudah dinyatakan layak untuk maju ke tahapan berikutnya, menjadi sangat krusial untuk mengetahui bagaimana mengumpulkan data ini dan juga bagaimana memodifikasinya. Nah, ini saya ibaratkan sebagai serumpun daun teratai yang memang harus mencari bentuk yang berbeda ya karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Baik. Lalu ketika metode pengumpulan data yang tepat harus kita pilih, maka ini akan berimbas kepada jenis atau paradigma riset yang kita ambil yang paling memungkinkan.
Nah, karena di awal sudah tidak memungkinkan bagi kita untuk melakukan riset yang membutuhkan pengumpulan data yang melibatkan orang banyak, bertemu orang secara fisik, karena memang kita dalam kondisi social dan physical distancing, tentu ada beberapa jenis riset yang memungkinkan bagi kita untuk ditransformasi berdasarkan proposal penelitian yang sudah kita buat. Pertama, ada yang disebut dengan library research atau literature based research. Nah, library research atau literature based ini adalah studi kepustakaan yang data primernya dapat diambil dari sumber-sumber tertulis atau dokumen-dokumen tertulis yang sudah terpublikasi atau yang menjadi kancana pengetahuan tertulis. Sehingga eh, sumber data dari penelitian yang bersifat literature based ini adalah murni berasal dari dokumen-dokumen tertulis atau publikasi sebelumnya. Nah, oleh karena itu, karena dia tidak melibatkan orang banyak atau bertemu dengan orang secara face to face. Kemudian ada yang disebut dengan narrative inquiry. Nah, narrative inquiry ini memiliki perbedaan sedikit mendasar dengan literature based karena bagi mahasiswa yang non eksata yang belajar linguistik, kependidikan kebahasaan, dan ilmu-ilmu sosial lainnya yang melibatkan kritik sastra, misalnya mempelajari dokumen, kemudian mempelajari diskursus yang sudah terjadi, tentu narrative inquiry ini menjadi pilihan yang cukup baik dalam rangka mentransformasi atau memodifikasi proposal penelitian menjadi tugas akhir. Kemudian, kalau memang kita melakukan penelitian kualitatif, maka kualitatif diarahkan ke kualitatif case study, yaitu mempelajari sebuah kasus yang sudah terjadi sebelumnya, yang sudah viral atau yang sudah menjadi fenomena publik, kemudian itu dikaji menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara ya sumber datanya tentu tidak berhubungan lagi dengan responden manusia tadi itu ya karena kita dibatasi oleh kebijakan PSBB dan juga physical distancing tersebut. Kemudian ada yang disebut dengan penelitian ex post facto non eksperimental. Ex post facto non eksperimental ini adalah eh, setelah fakta, artinya setelah kejadian terjadi, setelah fakta-fakta tersebut terjadi, jadi si peneliti ini tidak lagi bisa memodifikasi atau masuk untuk memodifikasi situasi, baik pelaku maupun kejadiannya, sehingga murni mengkaji fakta yang sudah terjadi atau kejadian yang memang sudah lampau, sehingga disebut post factor. Nah, karena ini post factor, maka kita tidak melakukan kajian eksperimen atau menguji. Kita hanya melihat datanya yang sudah ada, kemudian ya mencari tahu kenapa uh, hal tersebut berdampak kepada situasi kekinian. Kemudian kalau yang suka melakukan penelitian kuantitatif, tentu penelitian survei atau mencari data yang besar menggunakan sampel yang besar, tentu bagi mahasiswa yang memiliki akses atau pertemanan atau jejaring yang luas, penelitian kuantitatif dengan survei ini menjadi sangat proaktif sekali ya, karena tentu dengan situasi yang sekarang ini, ketika mahasiswa tugas akhir mampu mengumpulkan data dengan sampel yang besar, kemudian mampu menghubungkan antara satu responden dengan responden yang lain dalam jejaring, dalam daring secara online, tentu datanya akan sangat besar sekali dan sangat masif. Kemudian dari sekian banyak jenis penelitian tersebut juga yang paling mungkin adalah penelitian yang bersifat digital landscape studies yang membuat kita mencari data, menimba data atau mencari data dari internet atau dari media-media yang beredar di URL, dari website, dari blog, dari post di media sosial dan sebagainya. Jadi ini penelitian disebut digital landscape studies, itu menggunakan pendekatan data mining dari internet. Dan tentu banyak jenis riset yang lain yang memungkinkan silakan teman-teman mengeksplorasi lagi buku-buku metode penelitiannya, tetapi minimal jenis-jenis riset ini mampu memberikan kita gambaran yang baru dan juga informasi tentang proses modifikasi riset kita. Kemudian apa saja yang berubah? Tentu yang paling berdampak ketika kita memodifikasi riset atau proposal penelitian kita sebagai tugas akhir adalah pertama adalah judulnya. Karena judul ini tentu kalau
mahasiswa sedang melakukan seminar ya, atau pertama kali mengajukan judul kepada program studi atau kepada dosen pembimbing, tentu judul ini yang pertama di drill. Ini maksudnya apa? Outputnya nanti diharapkan seperti apa? Metodologi yang tepat nanti apa? Sehingga kalau kita merubah atau memodifikasi judul ini, memodifikasi proposal penelitian kita, tentu judul ini akan sangat berimplikasi. Yang tadinya menggunakan pendekatan manusia, kita menggunakan pendekatan kepustakaan misalnya. Tentu judul akan merepresentasi atau mencerminkan bentuk dari pendekatan penelitian yang kita gunakan. Nah, setelah judul yang berubah tentu bab 1 ya. Nah, bab 1 ini pertama, bagaimana kita menyesuaikannya? Sesuaikanlah key construct dari judul. Nah, key construct dari judul tersebut tergambar secara eksplisit di dalam latar belakang, maksud dan tujuan, batasan penelitian, lingkup atau skala penelitian, manfaat penelitiannya, definisi, konseptual dan operasional dari masing-masing variabel atau fokus penelitian. Nah, tentu di masing-masing kampus memiliki kebijakan atau sistematika yang berbeda satu dengan yang lainnya. Tidak semua kampus memiliki kesamaan sistematika atau kerangka penulisan proposal skripsi ya, atau proposal tugas akhir. Tentu ini harus disesuaikan lagi dengan konteks dan peraturan akademik serta tata cara penulisan proposal di masing-masing kampus. Nah, syukur-syukur apa yang saya sampaikan di sini sama dengan kondisi pedoman penulisan proposal tugas akhir di kampus teman masing-masing. Kemudian, jika bab 1 sudah ada pertanyaan penelitian atau research question-nya, maka research question tersebut sudah harus merujuk ke key construct dari penelitian tersebut agar sesuai dengan metodologinya. Artinya, kalau memang di bab 1 kita diminta untuk menuliskan pertanyaan penelitian, nah tentunya pertanyaan penelitian ini sudah kita asosiasikan secara key construct, secara holistik, secara bersama-sama dengan latar belakang dan juga masuk tujuan di dalam bab 1. Karena bab 1 ini berbicara tentang latar belakang ya, alasan empiris dan alasan konseptual kenapa penelitian ini layak atau penting untuk dilakukan. Kemudian setelah itu merubah bab 2. Bab 2 ini tentu isinya adalah teori. Nah, di berbagai kampus ada berbagai macam headline ya, ada yang menyebutnya kajian teori, penelitian yang relevan, kerangka teori, review teori, landasan teoretik, landasan konsep, dan lain sebagainya. Ada juga yang menggabung antara landasan teori dan penelitian relevan. Ada yang menggabung antara review teori dengan penelitian yang relevan, dan lain sebagainya. Intinya di dalam bab 2 ini tentu kita akan merubah sorotan literaturnya. Kita harus merubah landasan teorinya. Sehingga landasan teori yang tadinya kita sudah susun, kita tinjau kembali. Jangan sampai tidak nyambung antara latar belakang, maksud dan tujuan di bab 1 tadi yang kita rubah dengan kerangka teori yang ada di bab 2. Nah, sepengalaman saya menulis tugas akhir dan juga membimbing mahasiswa, tentu dasar-dasar teori jika memang sudah sesuai dengan variabel atau fokus yang kita teliti, maka dibiarkan tetap saja, tidak usah dirubah. Namun sekali lagi ya, disesuaikan lagi dengan judul di awal. Namun ternyata jika dalam konstruksi judul dan modifikasi metode terjadi perubahan atas implikasi dari perubahan judul dan bab 1 tadi, maka teori-teori harus kita kaji dengan menambahkan yang sesuai dan penelitian yang relevan, karena namanya penelitian yang relevan, yang berhubungan, yang tadinya berhubungan atau relevan, ya kalau memang sudah tidak relevan atau tidak berhubungan ya kita buang. Karena tentu yang disebut penelitian yang relevan adalah penelitian yang sesuai, penelitian yang menjadi dasar bagi kita untuk lebih mengetahui variabel atau fokus penelitian yang sedang kita kaji. Jadi dibolak-balik ya antara bab 1 dan bab 2 ini. Kemudian di bab 3, nah, bab 3 ini merupakan the heart of the core, inti dari segalanya. Karena seperti saran dari surat PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tadi, itu sebetulnya bukan merubah tugas akhir secara keseluruhan ya, tapi merubah metode, merubah desain. Sehingga bab 3 ini menjadi intinya inti ya, atau core of the core kalau YouTuber Bandung katakan.
Bab 3 ini tentu kita harus merubah path of analysis. Path of analysis ini ya kalau tidak dirubah ya kita sesuaikan. Ya, kalau tidak dirubah disesuaikan. Jadi inti dari modifikasi itu ada dua ya, dirubah atau disesuaikan. Kalau dirubah berarti kita ada proses mengganti, kalau disesuaikan kita menambah kembali. Nah, tentu di bab 3 juga banyak kampus yang telah menerapkan pendekatan penelitian bersifat feminis, ya artinya penelitian tidak hanya berfokus kepada datanya apa, tetapi prosedur pengambilan datanya apa, bagaimana data instrumen yang dipakai dan lain sebagainya. Tentu kalau frame-nya sudah feminim seperti ini, pendekatan penelitian menjadi sangat penting. Nah, di dalam itu ada desain penelitian, subjek dan objek penelitiannya, sampel dan populasinya dijelaskan di situ berdasarkan data apa. Kemudian lokasi penelitian, deskripsi respondennya harus jelas, instrumen penelitian, nah dijelaskan tool dan software seperti apa, dan prosedur tata cara penggunaan instrumen, baik skor, hipotesis penelitiannya jika ada di dalam bab 3, kemudian variabel-variabel, jenis alat pengumpulan data, alat analisis, teknik analisis, display data, karakteristik dan jenis data, serta disclaimer. Sehingga pembaca atau reviewer atau penelaah yang membaca proposal teman-teman semuanya mendapatkan kejelasan atas dasar perubahan dari proposal yang sebelumnya atau memang calon responden yang sebelumnya sudah diberikan catatan tentang metodologi penelitian ini dirubah sehingga hal-hal yang prinsip di dalam bab 3 ini yang menjadi path of analysis harus kita sesuaikan dan modifikasi dengan kebutuhan kita yang sekarang. Saya meng-highlight display. Nah, display ini akan menjadi output penjelasan nanti, sehingga penting bagi teman-teman yang sedang menyelesaikan tugas akhir dan memodifikasi proposalnya untuk melihat kembali alat apa atau bentuk apa yang dipakai dalam menampilkan data pada saat laporan penelitian ini dilaporkan atau diseminarkan atau disidangkan. Nah, tentu tidak ada penelitian yang tidak ada cost ya. Di dalam era sebelum COVID-19 pun penelitian membutuhkan biaya. Nah, apalagi sekarang eh, penelitian ini kita lakukan non tatap muka. Tidak ada cost transportasi, tidak ada cost seminar atau cost makan dan pengeluaran lapangan lainnya, tetapi tentu kita sekarang lebih uh, apa namanya lebih banyak mengeluarkan biaya di biaya operasional online-nya. Oleh karena itu, ya standar lah ya, mahasiswa pasti punya laptop, pasti punya gadget, pasti punya PC minimal, atau di kampusnya kalau masih diizinkan untuk lab laboratorium komputernya bisa dibuka atau fasilitas IT-nya bisa diberikan, tentu ini akan menjadi kemudahan bagi mahasiswa. Nah, selain persoalan hardware, juga ada persoalan software. Karena apa artinya hardware, misalnya PC bagus tetapi softwarenya tidak ada, atau laptopnya sudah speknya tinggi tetapi software untuk melakukan itu tidak ada. Nah, tidak cukup hanya hardware dan software karena kita berada dan hidup di dunia digital, tentu beberapa hal yang menjadi apa kewajiban bagi kita untuk dipenuhi. Pertama mungkin adalah eh, kewajiban untuk merubah paradigma penelitian dari offline menjadi online atau dalam jaringan. Juga koneksi internet, itu pasti ya. Smartphone, akun Google, karena akun Google ini bisa membuat kita memiliki akses yang banyak ya terhadap fitur-fitur atau juga layanan yang diberikan oleh Google. Misalnya Google Form, Google Spreadsheet, Google Dokumen, dan lain sebagainya. Dan berbagai macam bentuk fitur yang memungkinkan kita untuk membuat instrumen penelitian menggunakan platform Google dan layanan-layanan lainnya untuk mendukung proses penelitian kita. Kemudian smartphone. Nah, mahasiswa tidak punya syukur punya dua-duanya ya, punya laptop, punya atau punya tiga ya, punya PC, punya laptop, punya smartphone. Jadi tiga-tiga bisa dipantau secara real time. Kemudian webcam, webcam yang sudah built-in di dalam laptop atau PC-nya. Atau kalau memang PC tidak ada, bisa diberikan, bisa dicari webcam eksternal. Dan juga laptop. Laptop kadang ada yang sudah built-in webcamnya, ada yang uh, masih harus beli secara eksternal. Tablet, dan juga akun media sosial. Nah, akun media sosial ini sangat penting karena kita bisa berhubungan lewat chat,
lewat message, lewat inbox dengan calon responden atau calon informan penelitian kita, atau untuk memverifikasi atau memvalidasi apa yang sudah kita dapatkan, untuk memungkinkan interaksi dengan uh, responden atau informan. Kemudian software analisis mungkin berupa SPSS atau NVivo atau aplikasi-aplikasi lain yang mendukung proses penelitian tersebut. Dan juga di search ya beberapa jenis aplikasi yang memang untuk mendukung penelitian di baik di OS-nya Apple atau di Android, uh, melalui gawai atau handphone masing-masing. Nah, itulah yang dapat saya bagi. Tentunya perubahan atau modifikasi proposal penelitian ini berbeda kebijakan antara satu kampus dengan kampus yang lain. Yang jelas memang situasinya sama, tetapi kebijakan teknis di kampus tentu disesuaikan dengan standar dan juga prosedur yang ada di kampus masing-masing. Dan hal yang paling prinsip yang terakhir adalah ketika mahasiswa memiliki niat untuk memodifikasi penelitiannya karena memang menjadi tugas akhir dan kewajiban dan memang ngebet banget wisuda yudisium di tahun ini dan memang harus kudu wajib lulus tahun ini, ya tentunya harus berkoordinasi dengan dosen pembimbingnya karena meskipun kita berniat memodifikasi, kita berniat merubah agar lebih mudah dan lebih simpel sehingga penelitian ini tetap terlaksana, namun semuanya harus mendapatkan approve dari dosen pembimbing masing-masing. Jadi silakan berbicara dan berkomunikasi dengan dosen pembimbing masing-masing. Demikian video yang dapat saya bagikan. Semoga menjadi sumber inspirasi baru dan tetap semangat untuk melakukan penelitian tugas akhir. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat, silakan ditekan tombol like dan juga subscribe video ini kalau nanti ada video-video menarik dan inspiratif yang dapat saya bagikan nantinya, dan nyalakan loncengnya. Sampai ketemu. Dadah.